ketika Jokowi sedang terdesak oleh persoalan ijazah palsu atau asli milik dirinya, ijazah asli atau palsu milik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga ada yang disebut dengan ya kudeta senyap ya, atau kudeta yang tidak tampak yang sedang dijalankan Jokowi untuk mempercepat pergantian presiden di Indonesia ya, dari Prabowo Subianto ke Gibran Rakabuming Raka ya. Dan kalau kita lihat situasi politik di Indonesia ini, walaupun suasana di muka atau di atas politik ya, itu seakan-akan tenang, tidak ada ombak, tidak ada kegaduhan, dan kemudian pokoknya laut itu seakan-akan tidak ada ombak, tidak ada badai, tidak ada kemudian juga ombak yang tinggi yang bisa menggulung kita yang sedang berenang di laut politik Indonesia ini ya. Padahal kita juga tahu bahwa yang namanya rencana kudeta senyap yang dituduhkan akan dilakukan oleh salah seorang matahari tersebut ya, yang kalau meminjam istilah teman saya Rocky Gerung ya, jadi ada matahari yang benar-benar memiliki legitimasi dan tentunya kekuasaan yang formal, tapi juga ada juga matahari yang muncul dari apa istilahnya itu gorong-gorong yang kemudian muncul ke atas ya. Anda tahu yang dimaksud dengan Rocky Gerung itu adalah Jokowi dulu menonjolkan dirinya bahwa dia adalah gubernur DKI Jakarta yang kemudian mau terjun ke gorong-gorong ketika banjir sedang melanda Jakarta ya. Itulah cara dia untuk mendapatkan apa istilahnya itu legitimasi politik dan juga citra politik yang tinggi dari masyarakat ya. Makanya Rocky Gerung bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah suatu sinar mentari yang diupayakan untuk bersinar kembali melalui dari gorong-gorong yang ada di Jakarta ya. Dan kemudian Rocky Gerung juga dalam salah satu pembicaraan di ILC, kalau nggak salah, Indonesia Lawyers Club, dia mengatakan bahwa buat apa Gibran Rakabuming Raka itu membagikan apa yang disebut dengan tanda kutip skincare kepada anak-anak muda di Indonesia. Padahal menurut Rocky Gerung yang dibutuhkan oleh Gibran Rakabuming Raka itu bukan skincare, tapi brain care ya. Brain care, Anda tahu ya, itu adalah bagaimana itu yang namanya merawat otak dia. Merawat otak dia itu bisa ada dua arti ya. Satu, bagaimana supaya otaknya itu benar-benar didevelop ya, supaya Gibran itu memiliki kecakapan berpikir ya, itu bisa naik lah, develop gitu kan. Dan kemudian kalau itu dikatakan juga care ya, supaya dia keren ya, mungkin maksudnya supaya Gibran itu benar-benar bisa berpikir dan bertindak secara stabil ya, supaya jika ada masalah besar, dia bisa menangani, membuat kebijakan, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia di saat situasi global itu benar-benar membutuhkan suatu tindakan yang cepat ya, tindakan yang tepat ya, dan bagaimana dia bisa memimpin para menteri ya, para anggota kabinet untuk kemudian membuat keputusan yang tepat. Dan ini yang kemudian menurut kami ya, atau bukan cuma Rocky Gerung ya, tapi tidak sedikit teman-teman di kalangan aktivis pro-demokrasi sipil ya, yang kemudian juga mempertanyakan, kalau dia di dalam acara musabakoh tilawatil Quran saja tidak bisa berpidato walaupun hanya 1 menit ya, lalu bagaimana dia bisa memimpin sidang-sidang kabinet ya, untuk mencari solusi yang terbaik di saat ada gonjang-ganjing politik di dalam negeri, di saat ada persoalan keamanan di wilayah, apakah itu di Asia Tenggara ataupun di Asia Timur Laut ya, atau bahkan di saat yang namanya situasi global baik dalam bidang politik, ekonomi dan juga perang ya, itu kemudian sedang berlangsung. Intinya kapasitas otak Gibran apakah itu bisa kemudian mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Karena bahkan, lagi-lagi menurut teman saya Rocky Gerung, anak SMA aja ada yang bertanya, atau orang tua dari seorang anak SMA aja ada yang bertanya kepada Rocky Gerung, apa yang bisa diharapkan, atau apa yang bisa menjadi suatu harapan kita pada 2029 ini, kalau kemudian Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan kalau sekarang berkembangnya bukan pada 2029 ya, tapi apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi kalau kemudian yang disebut dengan kudeta senyap ya, itu terjadi dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang dilakukan oleh Indonesia di bawah Gibran ketika terjadi situasi yang membutuhkan satu putusan ataupun solusi yang paling tepat untuk Indonesia, khususnya untuk masa depan. Bagaimana masa apa pemerintah mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat?
Jangan sampai nih, Purbaya sudah seperti ini, nanti Pak Prabowo karena didesak oleh oligarki, nanti direshuffle Pak Purbaya. Jangan. Jangan, ya. Saya berharap kita akan berada di tengah-tengah para menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang benar-benar berani melawan arus. Kita harus ada di sana. Mereka menyuarakan kita dan kita harus rela untuk mendukung mereka. Bersuara. Karena saya yakin Purbaya ini menghadapi tentangan dan hadangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kalau dia tidak seperti itu, dia berani dengan sangat luar biasa. Ini yang keren. Dia mengatakan apa? Ini urusan Danantara, BPI Danantara itu duitnya banyak. Minta mereka membayar hutang, bayangkan. Kalian tahu Dewan Pembina dari Danantara itu siapa? Kalian tahu Danantara itu dibawa langsung oleh Presiden. Artinya Prabowo Subianto hanya tunduk kepada perintah Prabowo. Yang lainnya dia tidak pernah pedulikan. Bahkan seorang Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini menteri segala urusan dan paling sok jago, ketika mengatakan MBG kalau sampai akhir Oktober nanti tidak terserap anggarannya maka akan saya tarik, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak perlu untuk ditarik, jangan sok-sokan menarik. Tapi apa yang dilakukan dibantah oleh Purbaya? Dia mengatakan, saya tidak peduli dengan siapapun, saya hanya patuh kepada Presiden. Maka kalau sampai akhir Oktober MBG tidak menyerap semua anggaran, akan saya tarik kembali kepada kas keuangan negara. Ini keren. Ini yang saya mau, pejabat-pejabat yang mampu untuk bersuara, dia mendengarkan suara rakyat, bukan mendengarkan suara elit. Ya, kalau orang seperti Pak Purbaya ini ya sedang bersengketa dengan Luhut Binsar Panjaitan, udah nggak main-main ini musuhnya. Pak Purbaya musuhnya nggak main-main ini. Kita tahu siapa LBP, ya. Bagaimana ketika Anies Baswedan juga pernah bersengketa dengan dia masalah reklamasi, apa yang dilakukan? Ya, jangan sok-sokan kamu. Saya sikat habis, kata LBP. Apa kata Anies? Ya, kita sesuai dengan aturan saja undang-undang. Silakan saja. Ya, saya bekerja berdasarkan undang-undang. Ternyata nggak disikat-sikat tuh. Ya, saya yakin di belakang layar itu dilakukan. Ya, bayangkan sampai Anies saat itu 19 kali. Bayangkan 19 kali. Ya. Gelar perkara di KPK hanya untuk supaya ada delik yang bisa dijadikan untuk alasan menahan Anies Baswedan. Tapi tidak terjadi. Makanya di negeri ini nanti jangan heran teman-teman, akan muncul isu-isu tentang Purbaya korupsi, akan muncul isu-isu Purbaya melakukan ya ada aib-aib yang dibuka tentang Prabowo. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan budaya. Penyampaian dari Profesor Ikrar Bakti ya tadi, banyak hal yang disampaikan oleh Prof. Ikrar ya, tentu memang kita sudah mendengar dan ini menjadi sebuah informasi yang saya kira cukup menarik. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang mesti harus diselesaikan ya lewat proses-proses hukum, lewat proses apapun ya. Terutama beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan ini ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diselesaikan begitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya bagaimana penilaian dan pendapat teman-teman kita, saya akan sampaikan kepada pemirsa. Hati-hati, ada gerakan apapun kita tetap dukung Presiden Prabowo. Berani apa Jokowi kudeta mau bikin orang pada ngamuk apa? Memang ada informasi soal pernah tuh ada salah satu kader PSI mengajak lengserkan Prabowo. Nah, kemudian ketika demo-demo kemarin ada pembakaran gedung dan sebagainya, itu diduga ada operasi makar dan seterusnya, atau sudah mengarah ke makar begitu ya. Tetapi pada intinya bagaimanapun kita tetap harus menjaga Pak Prabowo itu sebagai presiden untuk menyelesaikan tugasnya itu sampai habis masa jabatan. Ini kan kita tahu lah, kalau misalnya ada aksi-aksi mau mengkudeta dan narasi-narasi lengserkan Prabowo, kita tahu lah tujuannya apa.
Saya tahu betul apa tujuannya apa. Biar Pak Prabowo lengser, lalu kemudian Gibran jadi presidennya. Itu yang diharapkan orang-orang ini. Kita sudah baca lah itu ya. Nah kalau Gibran jadi presidennya, mau dibawa kemana bangsa ini dengan pengalamannya yang minim saya kira. Dengan pengalamannya yang ya mungkin terbilang masih belum pantas lah untuk menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden bahkan sekalipun. Ya, jadi gak segampang itulah. Saya percaya rakyat pasti akan berada di garda terdepan untuk membela, mendukung, dan menjaga Presiden Prabowo. Jangankan mau mengkudeta Pak Prabowo, hari ini desakan yang sangat marak, desakan yang sangat kuat adalah memakzulkan Gibran, mengganti Gibran, dan mendesak Gibran agar mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Bukan Prabowo-nya. Hari ini yang dibahas publik siapa saja yang paling kerap panas-panasnya? Jokowi Gibran, bapak dan anak ini dipersoalkan terus ini. Soal ijazah, soal lain-lainnya, bahkan ada yang melaporkan ke KPK ya. Ada yang melaporkan ke ini itu macam-macam. Ada yang menggugat ke sana kemari. Karena memang penilaian-penilaian itu pasti ada ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Ketika Gibran melewati proses di Mahkamah Konstitusi. Ketika masyarakat melihat Gibran ini secara legitimasi itu seperti apa, potensi yang dimilikinya bagaimana, bisa kerja apa kagak nih. Jangan-jangan jadi ban serep tapi bocor pula kan begitu. Jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Nggak ada kontribusinya. Kalau hanya pencitraan bagi-bagi susu, ya anak SMP pun bisa lah begitu ya. Jadi itu. Dan apalagi saat ini ijazah Gibran sedang lagi digugat. Dan harapan saya Gibran secara gentle menunjukkan atau membawa ijazah itu ke pengadilan. Kita belajar kayak yang sudah-sudah lah. Polemik Pak Jokowi misalnya bertahun-tahun gak kelar-kelar. Berbulan-bulan dipersoalkan tak kunjung tiba kebenarannya seperti apa. Padahal barang bukti ada di tangan Pak Jokowi, tetapi kenapa pihak pengadilan tak mau untuk meminta Pak Jokowi agar membawa atau menunjukkan ijazah itu. Oke lah, mungkin tidak disebarkan ke dalam ke publik. Tapi misalnya dihadirkan di ruang pengadilan. Kan itu yang diinginkan oleh pihak-pihak penggugat. Karena ini sudah masuk ranah hukum, jangan sampai nanti ada orang yang dipenjara tetapi ijazah aslinya ini tak kunjung muncul ke permukaan. Sama beberapa tahun yang lalu ada 2 orang yang sudah dipenjara soal ijazah Pak Jokowi juga. Ijazah itu nggak muncul, ijazah asli itu nggak ada terlihat, nggak dibawa, tapi udah dipenjara aja nih orang. Saya kira gara-gara itulah ya para ilmuwan ini, mungkin para peneliti tertarik untuk wah kok bisa gitu ya, ada apa sebetulnya. Banyak mencuriga-curiga, diduga makin banyak, lalu kemudian dikumpulkanlah bukti-bukti dan ternyata buktinya mengarah kepada ternyata ijazah itu palsu. Kan itu. Dan diklaim oleh pihak Pak Jokowinya, ijazah itu asli kok 100% dan macam-macam. Nah, kalau asli tunjukin dong. Kan begitu. Nah, datang lagi yang satunya. Loh, kok kami yang nunjukin, lu yang gugat, lalu lu yang buktikan, misalnya begitu. Jadi ini kan saling pro dan kontra sebetulnya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai penonton, ya kita bingung, ya ini yang benar siapa? Ini yang asli, yang palsu siapa? Ya ini yang kita khawatirkan ke depan. Ketika ini sudah ramai, ketika ini sudah sedemikian rupa sampai gaduh di mana-mana, tapi ijazah asli itu tak kunjung tiba, tak kunjung muncul ke permukaan, ini yang sangat kita khawatirkan nanti. Artinya kebenaran itu yang seharusnya tiba tetapi dibatalkan oleh siapa saya nggak tahu nanti. Tapi harapan kita ijazah asli itu benar-benar muncul ya. Saya penasaran sekali. Ya, saya penasaran sekali, serius. Saya kadang nggak habis pikir. Lah ini
Indonesia membuktikan ijazah asli palsu saja kok lama banget. Ribet banget ini. Berbelit-belit sekali, terlalu banyak dramatisasi kayak film sinetron itu. Kok bisa gitu? Kalau kita berpikir mungkin sejenak, coba itu terjadi pada rakyat biasa. Pada Anda misalnya, pada saya misalnya. Udah di apa itu? Udah diminta ijazah aslinya itu mungkin. Ya. Tapi gimana caranya kita bisa percaya lagi kepada oknum-oknum penegak hukum misalnya? Sylvester Matutina saja 6 tahun kasus sudah ingkrah misalnya, nggak ditangkap-tangkap, nggak dipenjarakan. Kita dipertontonkan dengan kelalaian para penegak hukum ini. Sudah ramai, sudah viral, bahkan Sylvester masih ada pada saat itu. Tinggal tangkap aja loh, tinggal tangkap doang, susah banget gitu loh ya. Tinggal nangkap susah sekali. Kasus sudah ingkrah, sudah divonis dari pengadilan, sudah ada hukumannya 1,5 tahun penjara. Yang harusnya tinggal eksekusi vonis itu, tangkap penjara udah selesai, harusnya begitu. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu, apa yang kita saksikan, nol besar, mana ada ditangkap. Sekarang kabur tak kemana, tersembunyi atau siapa yang apa saya nggak tahu. Bisa terjadi hal-hal seperti itu di Indonesia, teman-teman. Jadi makanya ketika kemarin ada putusan atau ada pernyataan dari Barreskrim ya, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, identik, sudah ada perbandingan dengan ijazah-ijazah lainnya. Rakyat nggak percaya. Kenapa rakyat nggak percaya? Karena rakyat sudah terbiasa dipertontonkan oleh kebohongan-kebohongan yang pernah terjadi. Itu dia. Ya, jadi hari ini sulit sekali para lembaga-lembaga institusi yang ada di negeri ini, sulit rasanya rakyat percaya. Apapun keputusannya, apapun yang lain-lain segala macam itu, rakyat sulit sekali percaya. Karena kenapa? Karena rakyat mungkin sudah terlalu terbiasa melihat dan mendengar adanya kebohongan-kebohongan, kejanggalan-kejanggalan dan seterusnya. Makanya memang ini tugas berat dari Pak Presiden kita, ya. Tapi mudah-mudahan lah ini bisa diperbaiki, dibenahi, ya, setiap lembaga institusi, ya silakan semua dipreteli, dibenahi semua, biar mereka dapat nanti mengambilkan marwahnya masing-masing untuk menunjukkan bahwasanya kami bukan seperti itu loh, kami nggak seburuk itu loh, kami nggak begitu loh. Dan rakyat kembali percaya akan begitu, para penegak hukum dan lembaga institusi yang ada di negeri ini. Saya kira itu sajalah. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.